Di sebuah ruang rapat yang lampunya berpendar lemah, para pejabat tinggi duduk saling menunduk. Angka-angka di layar proyektor seperti cambuk yang tak henti-henti memukul mereka. Kas negara kian menipis, utang menanjak, proyeksi fiskal memerah. Dalam keheningan yang sesak, seorang pejabat senior berbisik lirih, "Kita harus sabar, rakyat juga harus sabar." Kalimat itu melayang di udara seperti asap busuk, samar, menyengat, dan penuh kepalsuan. Di luar gedung kekuasaan itu, cerita berbeda terjadi. Seorang guru honorer di Garut memandangi pesanwa dari bendahara sekolah, gaji belum cair lagi. Di ujung pulau lain, seorang dokter puskesmas menahan napas saat harus memilih antara membeli jarum suntik baru atau menunggu stok sumbangan dari organisasi mahasiswa. Sementara itu, berita tentang kenaikan harga sembako terus bergulir tanpa belas kasihan. Rakyat mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di pusat kekuasaan? Jawabannya tak pernah ditampilkan di televisi, tapi berputar seperti bisik-bisik gelap di lorong-lorong pemerintahan. Ada yang tahu, ada yang pura-pura tak tahu, dan ada yang sengaja menyembunyikan. Sebuah angka raksasa, 653 triliun rupiah, berjalan sendirian, tanpa fungsi, tanpa arah, terlantar di rekening-rekening bank yang tidak pernah tersentuh anggaran negara. Ia tidur panjang, seperti naga emas di dasar gua, diam tapi mengintimidasi siapapun yang mendekat. Para teknokrat muda di Kementerian Keuangan sebenarnya sudah lama melihat jejak angka itu. Namun setiap kali mereka hendak mengangkat laporan, selalu ada tangan tak terlihat yang menutup mulut mereka. "Tidak usah usik itu," kata seorang pejabat lama, suara rendah namun tajam. "Itu bukan urusan kita." Kalimat itu menjadi mantra gelap yang menelan banyak keberanian sebelum sempat tumbuh. Sementara itu, di ruang-ruang rapat lain, para elit tersenyum seolah semua baik-baik saja. Mereka menyajikan narasi, stabilitas ekonomi, seperti permen manis yang dibagikan pada wartawan. Namun di balik dinding-dinding kaca itu, kebenaran terus berdebar, memukul-mukul batas kesabaran negara. Sistem sedang sakit, tetapi gejalanya sengaja disembunyikan. Di tengah kekacauan yang tampak rapi itu, rasa putus asa mulai merayap. Bukan hanya rakyat yang kehilangan arah, tetapi juga para pegawai negeri kecil yang mulai mempertanyakan, apakah mereka masih bekerja untuk negara, atau untuk segelintir orang yang menguasai data dan rekening. Ketika yang jujur dipaksa diam, dan yang berkuasa memelihara kebohongan, negara sebenarnya sudah berada di ambang keruntuhan moral. Namun badai tak selamanya gelap. Tepat ketika birokrasi hampir menyerah pada apati, ketika koridor kekuasaan hanya diisi oleh gema kebohongan yang berulang-ulang, sebuah langkah kaki memasuki Kementerian Keuangan. Langkah itu tegas, tajam, tak membawa senyum basa-basi. Di tangan pria itu, ada satu hal sederhana namun berbahaya, keberanian untuk melihat apa yang selama ini ditutup-tutupi. Dan babak baru negara pun siap dimulai. Langkah kaki itu berhenti di depan pintu berukir lambang negara. Para staf Kemenkeu yang biasanya sibuk mendadak menegakkan badan, seolah merasakan perubahan tekanan udara. Sosok itu adalah Purbaya Yudisadewa, pria yang namanya lebih sering terdengar di ruang-ruang debat ekonomi daripada di panggung politik. Rambutnya yang sedikit berantakan dan kacamata tebalnya tidak menunjukkan sentuhan protokol, namun justru ketegasan seorang analis yang datang bukan untuk menenangkan keadaan, melainkan mengguncangnya. Saat ia memasuki ruang kerja barunya, aroma kayu tua bercampur debu data yang menumpuk bertahun-tahun seakan menyambutnya. Ia membuka laptop, menatap grafik-grafik merah yang menjulang seperti bukit kuburan fiskal. Tidak ada rasa panik dalam wajahnya, hanya tatapan dingin seorang pria yang sudah terlalu lama melihat ketidakberesan sistem. Kalau begini terus, gumamnya, negara ini hanya berjalan karena keajaiban, atau kebohongan. Beberapa pejabat senior datang memberi selamat sambil menyodorkan senyum-senyum diplomatis. Namun ketika mereka menyampaikan laporan keuangan versi presentasi resmi, Purbaya hanya mengangguk sebentar, lalu berkata tenang namun menghujam, "Saya mau data mentahnya, bukan yang sudah dipoles." Ruangan itu langsung hening, seolah tidak ada yang terbiasa mendengar kalimat seperti itu. Seolah permintaan sederhana tersebut adalah ancaman bagi ketertiban yang mereka bangun. Malamnya, ketika gedung sudah gelap dan hanya satpam yang berjaga, Purbaya masih duduk di depan layar. Dia menelusuri satu demi satu aliran anggaran yang tidak bergerak. Dan di sanalah ia menemukannya, rekening-rekening jumbo yang tidak pernah disentuh, saldo stagnan yang seakan dibiarkan membatu. Ia menyipitkan mata. "Ini tidak masuk akal," gumamnya.
Kenapa uang sebesar ini mengendap seperti tidak punya pemilik? Keesokan paginya, ia memanggil tim analis muda. Mereka datang dengan raut gugup, karena biasanya pejabat baru hanya minta laporan formal dan foto bersama. Tapi Purbaya langsung menatap mereka dan bertanya, siapa yang tahu sumber akun ini? Sunyi, hanya bunyi AC yang terdengar. Lalu salah satu analis berbisik, kami sudah mencoba melaporkan beberapa kali. Tapi selalu dihentikan. Purbaya menatapnya tanpa berkedip. Mulai hari ini, tidak ada yang menghentikan kalian. Desas-desus pun mulai beredar cepat. Menteri baru tidak mau ikut cara lama. Dia gali sesuatu yang harusnya tidak digali. Ini bisa bahaya. Para pejabat lama mulai gelisah, karena mereka tahu, jika orang seperti Purbaya diberi akses penuh pada data negara, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di balik istilah-istilah teknis dan grafik menipu. Dan benar saja, pada malam keduanya di kantor, setelah memecahkan ribuan baris data seperti petugas forensik memeriksa TKP, Purbaya menutup laptopnya dengan satu kesimpulan yang membuat napasnya tercekat sesaat. 653 triliun rupiah uang rakyat telah dibiarkan tidur bertahun-tahun. Tidak bergerak, tidak diakui, tidak digunakan untuk rakyat. Ia bersandar ke kursi, menatap langit-langit seolah bertanya pada dirinya sendiri, atau pada negara, berapa lama lagi kita berpura-pura tidak melihat ini. Babak pertempuran baru pun resmi dimulai. Pagi itu, di sebuah ruangan sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, Ignatius Jonan sedang menikmati kopi hitam tanpa gula, kebiasaannya sejak dulu. Ia mengira hari-hari keras sebagai reformis sudah berada di belakangnya. Namun telepon dari presiden memecah ketenangan itu. Negara butuh seseorang yang bisa membuat orang-orang takut untuk berbohong, suara di seberang berkata. Jonan terdiam. Kalimat itu bukan permintaan, itu panggilan kembali ke medan tempur. Ketika ia kembali ke pusat pemerintahan, para pejabat yang mengenalnya dulu merasakan campuran hormat dan kecemasan. Jonan tidak pernah peduli jabatan, tidak pernah mau bermain politik, dan paling berbahaya, ia tidak takut kehilangan apapun. Begitu memasuki ruangan kerjanya yang baru, ia langsung meminta akses penuh terhadap inventaris aset negara. Saya tidak mau data presentasi, ucapnya tegas. Saya mau peta mentah, batas tanah, izin, dokumen lama, semuanya. Saat data dibuka, sepasang alisnya terangkat. Peta digital menunjukkan bercak-bercak merah, jutaan hektar lahan negara yang hilang dari laporan resmi. Beberapa diklaim korporasi, sebagian dikuasai individu, sebagiannya lagi bahkan tidak tercatat. Ini bukan kelalaian, gumam Jonan. Ini perampasan. Ia menyorongkan kursi ke belakang, berdiri, dan memanggil timnya. Kita turun ke lapangan. Sekarang. Hari-hari berikutnya Jonan berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain, memeriksa konsesi yang memanjang sejauh mata memandang. Di salah satu lokasi, ia berhenti di tengah hutan yang seharusnya menjadi kawasan lindung, tetapi kini dipenuhi alat berat. Para pekerja terdiam ketika melihatnya datang tanpa pengawalan besar. Pemilik lahan ilegal mencoba mendekat sambil tersenyum basa-basi. Jonan menatapnya datar dan mengatakan tiga kata yang membuat semua orang membeku, ini tanah negara. Benturan pun mulai terjadi. Telepon dengan nada ancaman masuk ke ponsel salah satu stafnya. Surat misterius masuk ke meja beberapa direktur. Ada yang mencoba melobi, ada yang mengancam, ada yang menawarkan kompromi. Namun Jonan mengabaikan semua itu. Ia hanya menjawab singkat kepada timnya, kalau kalian takut, kalian boleh mundur. Tapi saya tidak berhenti. Setiap hektar yang ia rebut kembali ke negara terasa seperti mengangkat batu besar dari dada publik. Para warga desa yang selama ini terpinggirkan maju, menatap Jonan dengan campuran haru dan heran. Pak, betulan ini dikembalikan? Tanya seorang petani. Jonan mengangguk singkat. Seharusnya dari dulu. Saat laporan demi laporan masuk ke pusat, angkanya semakin mengerikan, jutaan hektar lahan negara telah hilang di bawah praktik ilegal bertahun-tahun. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam generasi, negara mulai mengambilnya kembali tanpa kompromi. Ketika malam tiba dan Jonan duduk kembali di ruang kerjanya, ia hanya berkata pelan, kalau tanah mulainya kembali, uang itu, cepat atau lambat, juga harus kembali. Di kejauhan, badai reformasi yang dimulai oleh Purbaya kini menemukan sekutu yang sama kerasnya. Trio itu mulai terbentuk, meski belum satu pun dari mereka resmi menyadarinya. Di sebuah gedung yang dikelilingi pagar tinggi dan lampu putih keperakan, Mahfud MD berjalan dengan langkah mantap menuju ruang rapat darurat.
Rambutnya yang mulai beruban tidak menyembunyikan sorot mata tajam yang sudah puluhan tahun melihat liku-liku hukum di negeri ini. Ketika berita tentang temuan Purbaya dan pengambil alihan lahan Jonan tiba di mejanya, ia hanya tersenyum tipis, bukan karena terkejut, tapi karena ia tahu waktunya untuk bergerak sudah datang. Saat memasuki ruang rapat, para petinggi penegak hukum berdiri kaku. Mahfud tidak butuh suara keras untuk menguasai ruangan, wibawanya cukup. Ia meletakkan setumpuk berkas di meja. Suara berkas itu seperti dentang palu hakim. Mulai hari ini, katanya tanpa basa-basi, siapapun yang coba menghalangi audit negara, mengaburkan lahan negara, atau memainkan hukum, akan berhadapan langsung dengan saya. Tidak ada yang berani bernafas terlalu keras di ruangan itu. Beberapa jam kemudian, tim investigasi khusus dibentuk, lebih cepat dari yang pernah dilakukan kementerian manapun. Tim itu terdiri dari penyidik muda yang idealis, jaksa yang muak dengan intervensi, dan auditor yang sudah lama ingin bicara tapi takut. Mahfud memandang mereka satu persatu dan berkata, kita tidak sedang membersihkan ruangan. Kita sedang membersihkan sejarah. Kalimat itu membuat tengkuk beberapa anggota tim merinding. Namun begitu operasi dimulai, tekanan pun datang seperti gelombang pasang. Ada telepon anonim yang mencoba menakut-nakuti penyidik. Ada pesan yang mengalihkan perkara. Bahkan ada pejabat tua yang mencoba menasihati Mahfud dengan nada sok bijak. Pak, lebih baik kita kompromi, demi stabilitas politik. Mahfud menatapnya lama, kemudian menjawab lembut namun dingin, hukum tidak lahir untuk menenangkan para pencuri. Di sisi lain, data yang dikirim Purbaya mulai menunjukkan pola-pola aneh, rekening gelap, transaksi yang diparkir, dan keputusan-keputusan lama yang saling menutupi. Sementara laporan dari Jonan membuka fakta tentang perusahaan besar yang selama bertahun-tahun memakai lahan negara tanpa legalitas. Mahfud menyatukan semuanya seperti puzzle raksasa, dan gambarnya semakin jelas, ini bukan kesalahan teknis. Ini kejahatan sistemik. Ketegangan memuncak ketika Mahfud mengumumkan penyitaan pertama dari jaringan mafia anggaran yang terlibat dalam pembiaran dana 653 triliun rupiah. Media gempar, elit politik resah, tapi rakyat justru mulai berharap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hukum tampak hidup kembali, bukan sebagai slogan, tapi sebagai kekuatan nyata. Malam itu, setelah seluruh konferensi pers selesai, Mahfud berdiri di balkon kantornya memandang kota yang berkedip penuh rahasia. Ia tahu badai baru saja dimulai, dan akan datang hari ketika tekanan terhadapnya mencapai puncak. Namun ia hanya menghela napas dan berbisik pada dirinya sendiri, kalau negara ini ingin diselamatkan, maka tidak boleh ada lagi hukum yang bisa dibeli. Di titik inilah, tanpa janjian, tanpa deklarasi, dan tanpa panggung, trio Purbaya Jonan Mahfud benar-benar mulai bekerja sebagai satu kekuatan. Dan musuh lama negara mulai ketakutan. Fajar baru saja menyentuh jendela kaca Kementerian Keuangan ketika Purbaya memutuskan, hari ini, operasi itu dimulai. Ia berdiri di depan tim intinya, belasan analis, auditor, dan pakar data yang wajahnya masih menyimpan rasa takut akan konsekuensi gerakan ini. Namun ketika Purbaya berkata, kita mulai buka semuanya, atmosfer ruangan berubah. Ketakutan berubah menjadi tekad. Mereka tahu, ini bukan sekadar audit. Ini adalah perang terhadap gelapnya sistem. Purbaya membagi layar besar menjadi puluhan panel data, grafik beku, rekening tak aktif, transaksi misterius, pembukuan yang sengaja diputar agar tampak wajar. Semuanya terlihat seperti peta kejahatan yang selama ini disembunyikan rapi. Para analis bekerja seperti pasukan forensik digital, membongkar tahun demi tahun dokumen yang dipoles hingga mengaburkan jejak. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas satu hal, 653 triliun rupiah itu bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan kuburan raksasa yang sengaja dibuat. Berita tentang audit besar ini menyebar ke penjuru kementerian seperti angin panas. Beberapa pejabat lama mulai gelisah, bolak-balik menelpon atasan lama, bertanya-tanya apakah operasi ini bisa dihentikan. Ada yang berusaha mendekati Purbaya dengan nada manis, menawarkan kompromi, menawarkan jalur aman. Namun Purbaya hanya menjawab dengan tatapan tenang yang membuat siapapun mundur, uang ini milik rakyat. Titik. Lalu tekanan datang dengan cara yang lebih kasar. Ada berkas yang hilang misterius pada malam hari. Ada server yang tiba-tiba mati. Bahkan seorang auditor muda dihentikan mobilnya oleh orang asing di jalan pulang. Tapi semua itu justru membuat Purbaya semakin keras.
Kalau mereka takut kita menemukan sesuatu, katanya di ruang rapat, maka apa yang mereka sembunyikan jauh lebih besar daripada yang kita kira. Ketika data akhirnya terkumpul, peta besar muncul, sumber dana, alurnya, penundaan yang disengaja, keputusan-keputusan yang dibuat untuk memarkir uang negara di tempat yang tidak seharusnya. Setiap temuan yang muncul seperti pukulan telak bagi sistem lama. Para teknokrat muda yang sebelumnya hanya bekerja mengikuti instruksi kini menatap layar dengan rahang mengeras. Mereka sadar, untuk pertama kalinya dalam karir mereka, pekerjaan mereka dapat mengubah nasib bangsa. Di luar kantor, media mulai mencium ada sesuatu. Wartawan berdiri di depan pagar Kemenkeu, menunggu pernyataan. Namun Purbaya tidak tampil. Ia bukan tipe yang berbicara sebelum semuanya jelas. Ia hanya memantau proses dari ruang kerjanya yang penuh catatan tempel, grafik, dan peta aliran dana yang membentang hampir menutupi seluruh dinding. Di dadanya, ia bisa merasakan detak negara yang rapuh, dan ia tidak berniat membiarkan detak itu berhenti. Pada malam, yang penuh ketegangan itu, Purbaya memanggil Mahfud dan Jonan untuk rapat singkat. Ketiganya duduk tanpa formalitas, tanpa protokol. Purbaya mendorong berkas ke arah mereka, berkas yang mengandung kebenaran yang selama ini ditahan. Jonan mengangguk pelan, Mahfud menatap tajam, tidak ada kata-kata puitis, tidak ada pidato dramatis. Hanya satu kalimat sederhana yang menandai dimulainya bab peperangan terbesar dalam sejarah anggaran negara. Waktunya membangunkan uang rakyat yang tertidur. Gelombang pertama perlawanan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Begitu laporan awal operasi 653 triliun beredar di lingkaran dalam kekuasaan, telepon-telepon mulai berdering dalam frekuensi yang tidak wajar. Para pejabat lama yang dulu merasa tak tersentuh mulai panik. Mereka berkumpul dalam ruang-ruang gelap, membahas bagaimana menghentikan kegilaan ini, sebelum semuanya terungkap. Bagi mereka, Purbaya, Jonan, dan Mahfud bukan lagi sekadar pejabat, mereka adalah ancaman yang mengguncang fondasi keuntungan bertahun-tahun. Upaya paling halus dilakukan terlebih dahulu. Ada surat yang dikirim ke meja presiden, menuding bahwa Purbaya membuat instabilitas fiskal. Ada laporan khusus yang disusun untuk memfitnah Jonan sebagai perusuh ekonomi daerah. Dan ada opini yang mencoba merendahkan Mahfud, seolah ia hanya mencari sensasi. Semua serangan itu disebarkan dengan rapi, seakan berasal dari analis independen. Namun bagi mereka yang paham politik, pola ini terlalu bersih untuk menjadi kebetulan. Ketika cara halus gagal, mereka beralih ke taktik kotor. Server yang berisi data audit tiba-tiba mengalami serangan siber pada tengah malam. Salah satu anggota tim Jonan dipanggil oleh aparat daerah dan, disarankan, berhenti menggali konsesi lahan besar. Sementara itu, seorang penyidik muda dari tim Mahfud mendapati ban mobilnya disilet, sebuah pesan diam yang berbunyi, "Jangan ikut campur." Tapi bukannya membuat mereka mundur, serangan-serangan itu justru memperkuat ikatan di antara ketiga tokoh utama ini. Purbaya menatap layar penuh notifikasi error dari server pusat dan berkata dingin, kalau mereka berani menyerang data, berarti kita sudah masuk jantung masalah. Jonan, yang menerima laporan intimidasi di lapangan, hanya menjawab, biasanya kalau mereka takut, itu berarti lahan yang kita rebutkan sangat besar. Mahfud, yang mendengar penyidiknya diancam, tersenyum tipis sambil berkata, kalau begini, kita lanjutkan. Jangan kasih napas. Namun kekuatan lama itu tidak kehabisan cara. Mereka menggunakan media bayaran untuk menyebarkan narasi bahwa operasi ini merusak stabilitas investasi, menurunkan kepercayaan pasar, dan mengganggu hubungan dengan pemodal besar. Beberapa tokoh mulai tampil di televisi, mengemas kebusukan sebagai kepentingan nasional. Audit besar seperti ini membahayakan ekonomi, ujar mereka dengan wajah tenang, padahal tangan mereka gemetar di balik meja. Di sisi rakyat, kabar mengenai perlawanan balik ini memicu kekhawatiran, tapi juga kemarahan. Guru honorer yang belum menerima gaji, perawat yang kekurangan alat, petani yang lahannya terampas, semua mulai bertanya, siapa sebenarnya yang takut uang 653 triliun itu kembali ke rakyat. Suara-suara kecil ini pelan-pelan berubah menjadi bisik-bisik tajam yang menyebar ke seluruh negeri. Puncak bab ini datang ketika sebuah dokumen rahasia bocor, perintah internal dari kelompok lama untuk menghentikan reformasi dengan segala cara. Dokumen itu sampai ke tangan Mahfud. Ia membacanya dengan wajah yang sulit ditebak, lalu berkata kepada dua rekannya, kalau mereka ingin perang, mereka mendapatkannya. Dan untuk pertama kalinya,
trio Purbaya Jonan Mahfud berdiri sepenuhnya sebagai satu barisan menghadapi gelap yang selama ini menguasai negara. Bab berikutnya, badai mulai mengarah ke rakyat. Rasa sakit bertahun-tahun akhirnya mendapat jawaban. Pagi itu, suasana di Kementerian Keuangan berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi wajah pucat para analis yang dibayang-bayangi ancaman, tidak ada lagi pintu ruang rapat yang ditutup dengan kekhawatiran. Hari itu, layar-layar yang biasanya menampilkan grafik merah justru berubah menjadi hijau. Transfer pertama dari dana yang selama bertahun-tahun tidur, akhirnya bergerak. Uang rakyat, yang selama ini dikurung dalam sunyi, mulai mengalir kembali ke mereka yang paling berhak menerimanya. Di sebuah sekolah kecil di Wonosobo, seorang guru honorer melihat notifikasi masuk ke ponselnya. Matanya membesar tak percaya, gaji 3 bulan terakhir yang tertunda mendadak muncul sekaligus. Ia terdiam, menatap layar seakan takut itu hanya mimpi yang akan hilang saat berkedip. Namun ketika ia memandang murid-muridnya yang tengah bercanda tanpa tahu apapun tentang perjuangan itu, ia pun menahan air mata. Akhirnya, bisiknya, akhirnya negara ingat kami. Di kota lain, ruang gawat darurat sebuah rumah sakit provinsi berubah lebih hidup dari biasanya. Kota-kota alat medis baru tiba, respirator, infus, monitor tanda vital, semua barang yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan sebagai wishlist. Seorang dokter muda yang biasa merawat pasien dengan alat seadanya kini memegang perangkat baru itu dengan tangan gemetar. Ini, betulan, tanyanya pada kepala ruangan. Sang kepala hanya mengangguk, negara akhirnya bayar hutangnya pada kita. Sementara itu, di Kementerian Perumahan, sebuah peta raksasa menunjukkan wilayah-wilayah prioritas pembangunan hunian rakyat. Daerah-daerah yang dulu hanya disebut dalam rapat sebagai target jangka panjang, kini menjadi proyek nyata. Uang yang tadinya membeku di rekening gelap kini mengalir menjadi fondasi rumah, jalan kecil, dan jaringan air bersih. Di ruang itu, seorang petugas muda menatap peta sambil berkata, kalau begini terus, banyak orang tak perlu lagi bermimpi tinggal di rumah yang layak. Media mulai memberitakan perubahan ini secara masif. Bukan dari konferensi pers, tetapi dari testimoni rakyat. Pedagang kecil yang mendapat modal usaha kembali. Balita yang akhirnya mendapat alat gizi di puskesmas. Keluarga miskin yang menerima bantuan sembako tanpa drama politik. Prestasi ini tidak diumumkan dengan teriakan kemenangan, melainkan melalui kehidupan sehari-hari yang tiba-tiba terasa lebih manusiawi. Rakyat tidak lagi hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi tujuan dari setiap rupiah. Di sisi lain, para pejabat lama yang dulu bermain dalam gelap hanya bisa menonton. Mereka melihat bagaimana rakyat mulai merasakan manfaat langsung dan bagaimana legitimasi sistem lama perlahan runtuh. Tidak ada lagi narasi yang bisa mereka pakai. Tidak ada lagi suara yang dapat mereka beli untuk membungkam kenyataan. Setiap bukti perubahan adalah tamparan bagi mereka yang selama ini memperlakukan negara sebagai milik pribadi. Malam itu, setelah hari panjang penuh laporan keberhasilan, Purbaya berdiri di kantornya memandang grafik aliran dana yang akhirnya bergerak kembali. Jonan mengirim pesan singkat, tanah kembali. Sekarang uang kembali. Mahfud menyusul dengan satu kalimat yang membuat Purbaya terdiam lama, rakyat akhirnya merasakan negara bekerja. Dan untuk pertama kalinya sejak operasi dimulai, Purbaya membiarkan dirinya tersenyum, bukan karena misi selesai, tetapi karena ia tahu babak selanjutnya akan menentukan masa depan bangsa. Pagi itu, udara di ibu kota terasa berbeda, lebih padat, seperti ada sesuatu yang sedang menekan dari segala arah. Di berbagai kantor pemerintahan, rumor mulai beredar bahwa 3 kekuatan besar kini bergerak dalam irama yang sama, Purbaya dengan data 653 triliun rupiah yang mencengangkan, Jonan dengan gebrakan pengembalian jutaan hektar lahan negara, dan Mahfud dengan operasi hukum yang menjalar tanpa ampun. Para pemain lama mulai gelisah, sebab mereka tahu, ketiganya, bila bersatu, bisa mengubah fondasi kekuasaan yang sudah lama mapan. Di ruang rapat kecil Kementerian Keuangan, Purbaya membuka peta anggaran negara yang dipenuhi garis-garis merah, lingkaran, dan tanda seru. Ia menghubungi Jonan dan Mahfud pagi-pagi sekali, bukan rapat resmi, melainkan pertemuan rahasia lewat jalur komunikasi aman. Saya butuh sinkronisasi, katanya tanpa basa-basi. Kalau uangnya sudah kita tarik, tanahnya sudah kembali, dan hukum sudah bergerak, maka kita harus pastikan semuanya masuk ke rakyat sebelum ada yang mencoba membalik keadaan. Jonan, dari lokasi inspeksi di Sumatera,
menanggapi dengan suara serak kehujanan. Ia baru saja mengembalikan ribuan hektar lahan yang dikuasai kelompok besar selama puluhan tahun. Sudah banyak yang jatuh, katanya. Tapi masih ada yang lebih besar. Kita harus bergerak lebih cepat sebelum mereka memindahkan aset. Ia menatap sekelilingnya, arah hutan yang baru dipasangi patok negara. Tanah ini akan kembali ke rakyat. Saya tidak akan mundur. Mahfud masuk dalam panggilan konferensi terakhir. Suaranya tenang, namun terasa ada sesuatu yang berat di baliknya. Saya baru dapat laporan, beberapa nama besar mulai membangun koalisi untuk menahan kita. Mereka tidak akan menyerang terang-terangan. Mereka akan mencari celah kecil, lalu menghantam dari sana. Ia menghela napas, bukan karena lelah, tapi karena tahu betapa licinnya permainan yang akan muncul. Tapi jangan khawatir, semua sudah saya siapkan. Dalam percakapan itu, ketiganya tak butuh banyak kata. Mereka sudah memahami peran masing-masing, Purbaya menemukan sumbernya, Jonan membersihkan tanahnya, Mahfud mengamankan jalurnya. Tiga arus yang selama ini terpisah, uang, tanah, dan hukum, kini bergerak menuju satu titik pertemuan. Dan titik itu adalah rakyat. Setelah panggilan ditutup, Purbaya berdiri dan memandang jendela. Ini bukan soal politik, gumamnya pelan. Ini soal memulihkan hak rakyat yang dicuri bertahun-tahun. Di luar sana, matahari mulai naik, tapi awan hitam perlahan berkumpul, pertanda badai baru akan datang. Namun pagi itu, meski ancaman semakin dekat, ada sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, sebuah keyakinan kuat bahwa apa yang mereka lakukan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, berada di jalur yang benar. Dan bila tiga arus itu benar-benar bertemu, negeri ini tak akan pernah sama lagi. Siang itu, istana tampak tenang dari luar, para tamu berlalu lalang, wartawan menunggu konferensi pers, para staf berjalan sambil membawa map dan tablet. Namun di ruang-ruang tertutup yang tak pernah terlihat kamera, suasana mendidih. Para elit lama, yang merasa hidupnya mulai terancam sejak trio Purbaya Jonan Mahfud bergerak, mengadakan pertemuan darurat. Mereka menyebutnya rapat koordinasi stabilitas, tetapi semua orang di dalam ruangan itu tahu, ini adalah rapat untuk menghentikan badai perubahan. Seorang tokoh senior memukul meja hingga gelas air bergetar. Ini sudah di luar kendali. Suaranya pecah oleh panik. Jonan membongkar tanah-tanah yang selama ini aman. Purbaya menguras rekening yang kita pakai bertahun-tahun. Mahfud, jangan sebut lagi, dia membuat semua orang ketakutan. Yang lain menimpali dengan suara lebih tenang, tapi jauh lebih berbahaya. Kita tidak bisa diam. Kalau ini dibiarkan, kita akan kehilangan pengaruh. Bahkan mungkin kehilangan segalanya. Ia menatap berkas merah di depannya, berisi nama-nama menteri, jenderal, pengusaha, hingga mantan pejabat yang sudah mulai dipanggil Mahfud. Kita harus lakukan sesuatu. Di saat yang sama, berita soal pengembalian tanah negara oleh Jonan mulai viral di media sosial. Rekaman drone memperlihatkan hamparan lahan luas yang selama puluhan tahun dikuasai pengusaha besar, kini dipasangi patok bertuliskan, milik negara. Rakyat bersorak, tapi para pemilik lama gelisah. Telepon-telepon rahasia berdering sepanjang hari, instruksi, ancaman, negosiasi. Semuanya dilakukan dalam bayang-bayang ketakutan. Sementara itu, laporan tentang dana 653 triliun rupiah yang ditemukan Purbaya mulai dibahas di parlemen. Beberapa anggota dewan yang biasanya diam kini mulai bersuara, karena tekanan publik terlalu besar untuk diabaikan. Namun ada pula yang berusaha memutarbalikkan narasi, menyebut angka itu, salah tafsir, belum final, atau butuh audit lebih panjang. Purbaya hanya tersenyum tipis ketika mendengar argumen-argumen itu. Ia tahu, ketika kebenaran mulai terpojok, kebohongan akan berusaha membeli waktu. Mahfud, dari kantornya, memantau pergerakan ini dengan cermat. Ia menerima laporan dari berbagai sumber, bagian intelijen, lembaga pengawas, hingga informan anonim. Semua laporan itu menggambarkan satu hal yang sama, kubu lama sedang bersiap melakukan gelombang balik. Gelombang yang akan mencoba menahan perubahan dengan segala cara yang mereka miliki. Namun yang membuat mereka semakin resah adalah satu fakta, ketiga tokoh itu tidak bergerak sendiri. Dari pesan publik hingga lintas kementerian, dukungan rakyat mulai berdatangan. Para guru honorer yang selama ini terlambat gaji, keluarga pasien yang menunggu alat medis di rumah sakit daerah, petani kecil yang lahannya terancam, mereka semua mulai menemukan harapan baru dalam langkah trio ini.
Dan di tengah keriuhan politik yang semakin memanas, sebuah kesadaran perlahan meresap di kalangan penguasa lama, perubahan ini tak lagi bisa dihentikan hanya dengan satu manuver, satu ancaman, atau satu tekanan. Mereka sedang berhadapan bukan hanya dengan 3 pejabat, tapi dengan rakyat yang akhirnya mulai bangun dari tidur panjang. Gelombang balik itu memang akan datang. Namun mereka lupa satu hal, gelombang perubahan sudah jauh lebih besar. Dan ketika dua arus itu bertabrakan, negeri ini akan memasuki babak yang tak pernah mereka prediksi. Senja turun perlahan, mewarnai langit dengan cahaya oranye keemasan ketika rapat kabinet dadakan dimulai. Para menteri duduk dengan wajah tegang, sebagian mencoba menyembunyikan keresahan, sebagian lain menunggu arah baru yang tengah dibentuk. Trio Purbaya Jonan Mahfud duduk sejajar, tidak untuk unjuk kekuatan, tetapi karena apa yang mereka lakukan mulai menyatukan alur negara yang selama ini tercerai-berai. Hari itu bukan sekadar rapat, itu adalah titik balik. Purbaya berdiri pertama. Ia memproyeksikan layar berisi 3 kolom besar, dana ditemukan, dana dibersihkan, dana siap dialokasikan. Di ujung angka-angka rumit itu, terpampang total yang membuat ruangan bergemuruh pelan, dana rakyat yang selama bertahun-tahun tertidur kini sudah siap dipakai. Dengan ini, katanya tenang, kita bisa memastikan gaji guru honorer cair tepat waktu. Rumah sakit daerah bisa dapat alat yang seharusnya mereka miliki sejak dulu. Program pangan tidak perlu lagi menunggu belas kasihan birokrasi lama. Tak ada tepuk tangan, tapi napas orang-orang terdengar berubah, lebih pelan, lebih lega. Jonan kemudian memutar video pendek, hasil inspeksi udara, ribuan hektar yang baru kembali ke negara dalam beberapa minggu terakhir. Lahan-lahan itu kini bersih dari klaim abu-abu, siap untuk digunakan rakyat. Ini tanah untuk perumahan rakyat, untuk pertanian modern, untuk energi hijau, ujarnya. Kita akan bangun tanpa menyingkirkan siapapun, karena tanah ini memang seharusnya milik rakyat dari awal. Di sudut ruangan, beberapa orang terhenyak, bukan karena terkejut, tetapi karena akhirnya melihat sesuatu yang konkret, bukan sekadar janji. Mahfud, yang sejak awal rapat diam, memerhatikan, akhirnya angkat bicara. Saya tahu banyak dari kalian merasa tertekan, katanya tanpa sindiran. Tapi saya ingin mengingatkan, apa yang kita bersihkan bukan untuk menyakiti siapapun, melainkan agar seluruh kebijakan berjalan tanpa dihantui ketakutan. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Ketika hukum ditegakkan dengan benar, kita tidak perlu lagi bersembunyi di balik ruang gelap. Negara bisa berjalan di tempat terang. Perlahan, suasana yang awalnya kaku berubah. Para menteri mulai merasakan bahwa langkah trio ini bukan sekadar operasi kejut, tetapi fondasi baru. Rencana program pangan dipadukan dengan lahan yang baru dibebaskan Jonan. Anggaran kesehatan dihubungkan dengan dana yang telah dibersihkan Purbaya. Sistem pengawasan diperkuat dengan instrumen hukum yang disiapkan Mahfud. 3 alur itu akhirnya terkunci menjadi satu, negara mulai bernapas kembali. Di luar gedung, ribuan warga berkumpul menonton siaran langsung. Mereka melihat laporan-laporan yang selama ini terasa sebagai urusan elit, kini berubah menjadi hal yang menyentuh hidup mereka, harga pangan, akses rumah, kepastian gaji, ketersediaan obat. Rakyat melihat harapan itu bukan sebagai mimpi, tetapi sebagai jalan yang akhirnya terlihat ujungnya. Ketika rapat berakhir, langit sudah gelap, tetapi udara terasa lebih ringan. Purbaya, Jonan, dan Mahfud keluar bersamaan, menolak pengawalan berlebihan. Mereka berjalan tanpa banyak bicara, karena pekerjaan besar belum selesai. Namun di balik langkah mereka, ada kesadaran baru yang sangat jelas, gelombang balik yang datang dari kubu lama sudah kehilangan taringnya. Arus besar rakyat telah bergerak, dan negeri ini akhirnya mulai bangkit dari keheningan panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, negara ini tidak merasa berat. Ia seolah menarik napas panjang, dan untuk sekali ini, tidak ada yang berusaha menutupinya lagi.